dan dijadikan standar kebijakan yang baik atau buruknya suatu dalam tersebut. Lalu apa tuh perapatan? Jadi identitas diri adalah salah satu sifat yang penting dari suatu bahan didefinisikan sebagai massa persatuan produk. Jadi biasanya identitas itu disimbolkan dengan rho. Jadi rumus identitas sendiri rho sama dengan M per V. Nah, kalau bobot jenis itu, bobot jenis adalah rasio bobot suatu zat terhadap bobot zat baku yang volume dan suhunya sama dan dalam desimal. Apakah beda sih bobot dengan kerapatan itu? Jadi antara kerapatan dan bobot jenis itu memiliki perbedaan. Kerapatan adalah massa persatuan volume, yaitu bobot persatuan volume. Contohnya, 1 ml sama berbobot 13,6 gram. Dengan demikian kerapatan atau densitasnya adalah 13, gram per mililiter. Jadi kalau bobot jenis itu satuan volume. Nah, kalau densitas sendiri massa persatuan volume. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini perbedaannya juga perapatan dinyatakan sebagai suatu satuan bobot dan volume, maka bobot jenis merupakan bilangan angka berapa. Bobot jenis menggambarkan hubungan antara bobot suatu zat terhadap bobot suatu zat baku. Contohnya, air yang merupakan zat baku untuk sebagian besar perhitungan dalam farmasi dengan bobot jenis 1,0 sebagai perbandingan. Bobot jenis gliserin adalah 1,25, artinya bobot gliserin 1,25 kali bobot volume air yang setara. Jadi ini adalah macam-macam densitas. Jadi ada 3 macam densitas yang dikenal untuk menentukan sifat bahan. Yang pertama itu densitas mutlak atau perbandingan antara bobot dengan volume bahan. Lalu ada densitas relatif, yaitu perbandingan densitas suatu bahan pada suatu suhu tertentu dengan densitas atau kerapatan standar yang biasanya menggunakan pada suhu yang sama. Lalu ada juga densitas nyata atau bobot jenis, perbandingan antara massa suatu bahan pada suhu tertentu dengan massa air pada suhu yang sama. Nah, lalu penentuan bobot jenis itu eh, bisa diukur mulai dari hidrometer, aerometer, hingga hidrostatis dan magnetometris. Nah, metode hidrometer itu prinsip metode ini digunakan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruang dan tekanan cairan. Ini dibutuhkan pada timbang yang menggunakan hidrometer. Terlihat metode hidrometer akan bertambah hidrometer pada volume tertentu. Bertambahnya volume hidrometer optimum ini terletak pada sekitar isi ruang 30 ml. Lalu ada metode aerometer. Nah, aerometer itu sebuah alat yang digunakan mengatur jenis suatu zat air. Nilai massa jenis suatu zat air dapat diketahui dengan membaca skala pada aerometer yang ditempatkan mengapung pada zat air yang terbuat dari tabung kaca. Agar tabung kaca tegak di dalam zat air, kemudian dalam tabung dibantu dengan butiran timbal. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat air yang dipindahkan di diameter lebih besar di aerometer ini. Fungsinya untuk mengukur massa jenis dengan cara mencelupkan aerometer itu pada zat air. Lalu ada neraca hidrostatis. Neraca hidrostatis metode ini berdasarkan hukum Archimedes yaitu suatu benda yang ditiupkan dalam cairan apabila massa sebesar berat volume cairan yang terdesak. Lalu ada metode neraca Morgenstern. Metode neraca Morgenstern
juga dari karena digunakan terjadi pada bola udara yang digerakkan menjadi 10 bagian dan di sekitar yang berlawan. Kemudian itu adalah apakah dan udah kemudian dari ayat identitas artinya